akibat pergeseran plat bumi vulkanik akibat aktivitas Gunung Merapi. Oke. Jakarta kira-kira ada nggak potensi seperti ini, pergeseran plat bumi dan Gunung Merapi? Ada? Tidak. Oke. Gunung ada nggak di Jakarta? Krakatau, bukan Jakarta. Pinggiran Jakarta. Kalau Gunung Sari, aman ya, cuma macet aja. Tapi ya oke, potensinya ternyata tidak di Jakarta, adanya di pinggiran Jakarta, di Serang, di Jawa Barat, ya kan? Begitu juga, ya sekitaran pinggiran Jakarta. Tapi dampaknya itu bisa sampai ke Jakarta. Begitu juga pergeseran plat bumi yang baru aja tahun lalu di Cianjur itu ternyata dampak dari akibat pergeseran plat bumi, yaitu sesar. Sesar jauh kita. Sesar bukan sesar itu. Goyang-goyang bahaya. Sesar kalau bisa dibilang itu potensi dari sesar lain banget. Itu kejadian tahun lalu itu kalau nggak salah getaran itu sampai 5,6. Kedalamannya di darat, kejadian di darat, kedalamannya hanya sekitar 10 kiloan. Dan dampaknya sampai ke Jakarta lumayan sangat besar. Mungkin ada yang merasakan tahun lalu pada saat terjadinya gempa di Cianjur, Bapak Ibu sedang lagi apa? Sedang di rumah atau lagi di kantor atau sedang siap di kantor. Kira-kira apa yang dilakukan Bapak Ibu pada saat terjadi gempa? Duduk manis. Duduk manis. Iya. Okay. Nggak kerasa soalnya. Berdoa, oke? Update status. Sering gempa. Status, ya kan? Nggak nanya itu anak istrinya atau suaminya di rumah gimana kondisinya di tempat yang lain. Itu juga kan kita harus coba mitigasi. Oke? Nah itu jenis getaran gempa bumi, horizontal dan vertikal. Ya, horizontal gerakan ke kiri dan ke kanan, vertikal gerakan ke atas ke bawah. Selama ini goncangan gempa di DKI Jakarta biasanya yang mana? Yang goyang dong. Vertikal. Goyang. Ternyata belum lama ini juga di Cianjur saudara kita merasakan ternyata bukan hanya ke kanan ke kiri. Karena banyak bangunan dan tanah longsor. Ke kanan ke kiri aja kadang kita suka pusing ya Bapak Ibu ya. Goncangan ke kanan kiri kita, badan kita kadang suka limbung ya. Ini gimana dengan naik turun? Begitu juga dengan saudara kita yang waktu di Sulawesi di Palu. Begitu seperti itu. Dan terjadi selesai gempa, likuifaksi tanah berjalan seperti air. Itu akibat gempa. Jadi dampak dari satu kejadian akibatnya menjadi kejadian selanjutnya. Oke? Selanjutnya, akibat gempa bumi. Ya, Di Jakarta ini ada sistem yang alert gitu. Kalau terjadi gempa, karena kalau di rumah biasanya kan kita gempa ya gitu kan, karena sudah dari kita dari omongan gitu kan. Ada nggak alarm yang memang bahwa ini ada gempa, jadi kita harus sama-sama siap-siap gitu. Kalau itu udah terlambat Pak. Gempa ya gempa, itu dorong off Pak. Baik, izin menyampaikan Bapak, artinya Indonesia ternyata belum punya alat Itu proyek. Ini bidang perusahaan ini ya. Belum ada. Ada setelah Jepang pun Pak ya. Informasi setelah Jepang pun mereka juga potensi gempa. Jepang yang sering bahas juga ini mungkin bisa berguru juga ke Jepang. Pikirnya Jepang sudah bisa belum menciptakan alat seperti itu. Ya, jadi yang kita dapat pun informasi belum ada. Jadi kalau memang ya, Boleh Pak. Ya, kalau bisa mungkin itu bisa jadi ada penghasilan boleh Pak. boleh. Ya, karena memang ternyata tadi kalau mungkin itu sedikit melenceng sedikit, kalau itu ternyata memang bisa jadi temuan, mungkin akan banyak yang membutuhkan tadi kan. Wah itu. Dari Sabang sampai Merauke ya. potensial merah semua itu kan di peta kebencanaan di Indonesia. Kan kita terlambat Pak. Kalau parkir itu ada kita masih santai-santai gitu. Seperti itu.
Karena memang kalau untuk bangunan diri ya Bang Omo dia harus pasang, tapi kita gimana diri kita sebagai manusia untuk bisa menyelamatkan diri pada saat terjadi. Oke, akibat gempa bumi. Lanjut ya Pak ya. Akibat gempa bumi, bangunan roboh. Setuju ya, bangunan roboh. Ya, pada saat bangunan itu tidak siap menerima goncangan gempa, otomatis dia akan roboh ataupun hancur. Oke, kita di perkantoran. Tadi dari manajemen building bilang ini siap 8,3 untuk goncangan gempa. Gimana dengan rumah kita? Ya, gimana tempat kita tinggal? Sering ngecek ya plafon ataupun rangka baja yang di atas atap rumah kita. Sering ngecek ya fondasi cakar ayam ini kita. Sedangkan akhir-akhir ini sering banget terjadinya gempa bumi. Kita kan juga nggak mau, kita juga nggak nyiapin rumah kita sekuat apa untuk menghadapi gempa bumi. Kan kita nggak buat seperti itu. Kalau gedung iya dia bisa langsung sewa ya konsultan nih. Disetting seperti apa. Tapi kalau rumah kita minimal kita juga ngecek pada itu. Setelah itu akibat gempa korban jiwa, ya sangat mungkin korban jiwa. Pada saat kita lagi ada gempa bumi, kita dalam rumah kita nggak siap. Mungkin nggak yang tadi Pak Mbak juga bilang di plafon Jatuh. bisa tiba-tiba jatuh, lampu jatuh, ya kan jam dinding jatuh. Kita di bawah mungkin nggak akhirnya membuat kita terluka, sangat mungkin. Ya. Nah itu kebakaran akibat konsleting, ya bisa mungkin terjadi. Mana tahu kita sedang lagi di rumah, lagi nyetrika ataupun lagi operatorin alat elektronik, tiba-tiba terjadi gempa, mungkin nggak kita langsung matiin alat tersebut. Yang ada kita panik langsung lari keluar. Yang kita ingat anak ataupun handphone, gua lari keluar dulu. Kita lupa kita lagi sedang menyalakan alat elektronik tersebut. Akibatnya konsleting jadi kebakaran. Tanah longsor akibat guncangan gempa, ya sangat mungkin sekali. Sama-sama sering kita lihat di media-media. Ya, yaitu banjir akibat rusaknya tanggul. Ya, mungkin di DKI Jakarta ada ya sebelah kita ini di daerah Tangsel pernah kita dengar sama-sama tanggul Situ Gintung jebol. Ya, pernah kita dengar ya? Pernah. Kita nggak tahu itu apakah rentetan kejadian sebelumnya akibat pergeseran atau akibat gempa bumi sehingga terjadi retakan itu tidak langsung ditanggulangi sehingga terjadi gempa lagi sehingga tiba-tiba air mendorong mendesak menjebol tanggul dan orang-orang yang di bawah tanggul terdampak akibat air deras dari tanggul. Oke, setelah itu permukaan tanah menjadi markat dan jalan menjadi putus. Ya, mungkin sekali. Dan gempa dasar laut yang menyebabkan tsunami 2004 kita sama-sama ingat, saudara kita di Aceh, ya, efek dari gempa baru datang tsunami, ya, dan itu di pagi hari, saudara-saudara kita lagi nggak siap dengan gempanya sendiri, mereka kaget tiba-tiba air laut datang ke daratan, ya. Oke, ini mungkin nanti ada beberapa tips yang kita akan sampaikan bagaimana sih teknik evakuasinya itu begitu. Oke, lanjut. Ya, izin kami coba sharing sebab-sebab korban bencana selamat dalam durasi golden time. Ini hasil penelitian dan survei Dipan tahun 95. Boleh bertanya Bapak Ibu, kira-kira gempa bumi berapa lama? Detik atau detik? Tujuh ya, detik. Hitungan itu kita bisa apa? Kita bisa melakukan apa untuk berlindung? Atau memang hitungan detik kita cuma tadi duduk santai atau cuma status? Kira-kira bahaya ini kira-kira nggak kita coba tanggulangi? Akhirnya tadi kita boleh korban. Oke, 7 detik ya. Cianjur waktu itu terjadi gempa kurang lebih 20 sampai 30 detik. Hanya 20 dan 30 detik. Kita lihat kondisi Cianjur seperti apa. Hanya hitungan detik, 20 detik. Saudara-saudara kita Cianjur dia nggak siap untuk menerima goncangan gempa sedahsyat itu, ya kan? Dan itu pun di darat. Hanya hitungan detik, akhirnya banyak korban jiwa tertimpa bangunan rumahnya dan tertimpa longsor. Oke.
Jadi coba-coba korban bencana selamat dalam donasi Golden Time, yaitu yang pertama kesiapsiagaan diri sendiri 34,9%, dukungan keluarga 31,9%, dukungan teman atau tetangga 28,1%. 3 poin teratas ini kami harap ini akan menjadi poin buat kita untuk kita bisa siap menghadapi kebencanaan apapun ya, khususnya gempa bumi. Jadi apa yang nanti kita dapat pada hari ini juga bisa di-sharing ya, di-sharing buat diri kita, buat keluarga kita, buat teman-teman kita yang nggak hadir di sini ya pun, ataupun pada kolega-kolega kita yang mungkin belum tahu harus seperti apa mereka menghadapi bencana gempa bumi. Setelah itu dukungan orang sekitar 2,6%, dukungan tim penolong seperti kami, Basarnas, BNPB, TNI, Polri itu hanya 1,7%. Kecil sekali, sedikit sekali. Karena apa? Pada saat terjadi gempa pun kami juga terdampak. Kami nggak bisa langsung tiba-tiba gempa kita langsung meluncur ke tempat masyarakat. Tidak seperti itu juga. Minimal kami pun terdampak terlebih dahulu, barulah kami terima laporan. Terdampak yang sangat berat di wilayah ini, daerah sini, barulah kami meluncur ke lokasi tersebut. Dan pada saat perjalanan pun kami pun pasti akan ketemu kendala. Kita di tanah jalan ya kan, bangunan runtuh, longsor, pohon-pohon tumbang, itu pun menjadi kendala buat pada saat kita kami menuju ke tempat yang ingin dibantu tersebut. Setelah itu lain-lain 0,9%. Jadi korban bencana selama dalam durasi Golden Time, hasil penelitian dari survei di Jepang adalah seperti ini. Jadi diri kita sendirilah yang bisa membantu diri pada saat terjadinya bencana gempa bumi ataupun bencana lain. Oke, lanjut ya. Apa yang harus kita lakukan pada saat tidak terjadi, pada saat terjadi, dan sesudah terjadi bencana gempa bumi atau bencana lain? Saat tidak terjadi gempa bumi, pastikan tersedianya perlengkapan darurat yang letaknya mudah dijangkau. Kalau di situ mungkin kita udah sama-sama tahu sudah tersedia juga, letaknya mudah dijangkau. Gimana dengan di rumah kita masing-masing? Apakah kita sudah siapkan ini, Bapak Ibu? Pada saat terjadi gempa, mungkin nggak terjadi mati lampu, mungkin nggak terjadi ada yang luka. Kita nggak siap peralatan P3K, kita tidak siap senter, kita tidak siap apa ataupun radio. Kira-kira akan nggak menjadi kendala akhirnya untuk kebutuhan kita tidak bisa siapkan seperti ini, akhirnya kita menjadi korban. Oke. Setelah itu pelajari gimana cara matikan gas, listrik, dan air. Tadi yang kami bilang juga. Jadi pada saat panik, kita ingat kita sedang melakukan apa. Ya mungkin juga ibu-ibu pada saat lagi sedang masak di rumah terjadi gempa bumi, apa yang dia lakukan? Yang udah pasti dia merasakan panik, dia pasti lari. Dia lupa itu kompor lagi nyala. Ya kan? Dia nggak refleks tuh matiin kompor, yang udah pasti kabur. Apalagi ada tetangga yang teriak, "Woi, keluar, gempa!" Udah, dia selamatin anak, langsung keluar rumah. Dia lupa itu. Terjadilah bencana susulan. Dan lupa juga dia mungkin lagi nyuci, lupa matiin keran, ya kan? Gempa selesai, ternyata balik ke rumah banjir, ya kan? Karena keran belum ditutup, itu, ya kan? Begitu juga dengan gas, potensi sekali itu terjadi kebakaran. Jadi pastikan pada saat kita terjadi sesuatu hal, kita ingat sedang melakukan apa, kalau bisa dimatikan terlebih dahulu. Oke? Setelah itu, persiapan dan pelajari rencana evakuasi di tempat kita berada. Tadi sudah menanya, Pak, apa yang harus kita lakukan? Gimana? Kita harus kemana? Seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu mungkin tiap hari ngantor ke sini, jadi tahu di mana tangga daruratnya. Di mana kira-kira Bapak Ibu tangga darurat di situ? Ada yang ingat ya? belakang sudah. Dekat dapur. Cuma satu? Satu sebelah sana. Sana. Oke. Sana ya. Pojok sana ya. Kayaknya sih
Ya, masuk lagi ke dalam ruangan lagi ya, seperti itu ya. Oh. Ya, baik. Ya. Jadi sepakat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau terjadi bencana, yang tadi manajemen building juga bilang, terjadi bencana tidak menggunakan lift, karena biasanya otomatis lift juga akan off, mati, langsung homing, dan kita pun nggak akan bisa secepat itu langsung masuk lift, nggak akan bisa juga. Ya, alternatifnya apa? Kita melalui tangga darurat. Itu yang perlu nanti kita coba edukasi seperti apa. Ya, saya juga tadi sebelum masuk sini bersama tim, kami langsung lihat ya denah di mana kedaruratan harus kita lalui pada saat terjadi bencana. Kami sempat lihat tadi depan situ dekat lobby itu kalau nggak salah ya, dekat itu seperti ada peta menunjukkan posisi kita di sini kalau terjadi darurat fungsi tanda panah. Begitu juga kami minta kepada Bapak Ibu, iya pada saat meeting kewilayahan atau minimal pada saat ke mall, ya nggak sih? Pada saat belanja, kadang kita pada saat masuk ke mall, kita kadang nggak sampai kepikiran ke di mana tangga darurat. Pada saat masuk mall yang kita lihat adalah kok lagi diskon. Iya, ya kan? Oh di sana makanan favorit kita tuh ya kan? Ya nggak? Masuklah kita ke dalam ya kan, ke dalam gedung mall, ya kan? Naiklah kita ke lantai 2 atau lantai 3 selanjutnya ya kan? Mungkin nggak terjadi gempa di situ di dalam mall, ya kan? Yang tadi mungkin dia pada saat masuk bisa naik lift, bisa naik eskalator, tiba-tiba gempa di dalam mall. Mati atau enggak itu lift sama eskalator? Itu pasti dimatiin. Terus kita mau lewat mana? Kadang kita akhirnya ikut-ikutan orang tuh banyak. Ke sana, ke sana, gitu kan? Malah ternyata buang-buang waktu. Ya iya gitu kalau memang yang kita ikutin benar. Ternyata kalau salah. Ya tadi ibu bilang terjadi penumpukan, ya kan? Jadi penumpukan yang kuat dia akan menang. Tapi kalau yang tidak kuat dia akan keinjak. Terjadi nggak itu panitia seperti itu? Ya, jadi pada saat kita masuk ke tempat baru, minimal persiapkan yang belajar rencana evakuasi tempat kita berada. Gitu. Ya. Nah, nanti untuk prosesnya seperti apa? Nah, nanti kita coba bahas. Tadi pembagian, harus ada pembagian tempat kita berlari ataupun kita berjalan menuju ke tangga. Misalkan contoh ini lantai 34 melalui tangga sebelah sini, setelah itu lantai yang atas atau lantai ganjil, tangga sebelah kanan, lantai genap, lantai sebelah tangga darurat sebelah kiri, misalkan seperti itu. Ya, itu mungkin nanti dari pihak manajemen gedung yang akan ya mengedukasi atau menyampaikan teknik-teknik seperti itu. Mungkin sudah ada, cuman mungkin perlu juga nanti dirilas kembali. Oke, setelah itu jangan menaruh benda-benda berat di atas rak seperti ini. Biasanya nih kalau di rumah, kalau lagi koper nggak dipakai buat terbang, kita taruh di atas lemari. Atau kita tidak traveling, koper yang biasa kita gunakan itu lagi tidak dipakai, taruh di atas lemari. Benar apa benar? Betul. Ada juga kan, mungkin di rumah saya, di kejadian rumah saya, itu rice cooker udah nggak dipakai, padahal udah rusak. Saya mau dibuang, taruh di atas lemari. Potensial nggak itu membayangkan diri kita pada saat terjadi gempa bumi? Kita yang ada di bawah goyang-goyang gempa bumi atau vertikal atas bawah tiba-tiba. Nah, rice cooker terbang. Atau kadang toples buat lebaran taruh di atas lemari, karena dipakai setahun sekali. Ya, saat tidak terjadi gempa cuma mitigasi hal seperti ini, hal-hal yang sederhana tapi ternyata ini berdampak pada saat apabila terjadi gempa bumi. Oke, nah ini tadi penting untuk kita sama-sama mengetahui jalur evakuasi, ya minimal rambu-rambunya kita tahu, kita lihat, mudah dilihat, ya. Biasanya kalau untuk rambu-rambu ini terpasang, untuk api biasanya posisinya di bawah. Kalau untuk evakuasi yang biasa itu posisinya dia nampak sejajaran tinggi orang dewasa seperti itu. Setelah itu kita mengetahui tadi rambu assembly point ada di mana, ya tadi juga disampaikan assembly point ada di 2 lokasi ya, satu lokasi di representatif ya. Cuman kalau untuk keluarnya melalui tangga sisi utara dan selatan.
teman dan pengumpulan jadi satu situ Pak. Gitu. Tolong itu diingat kembali, di refresh kembali. Jadi mulai minimal pedulilah dengan hal seperti itu. Oke. Nah, ini yang sering kami juga sampaikan, edukasikan pada saat memang lagi bicara mengenai berita Megatrust, dan kami akhirnya pun dari BPBD DKI menghimbau untuk kepada kita semua untuk menyiapkan tas siaga bencana. Apa sih tas siaga bencana itu? Adalah tas yang dipersiapkan oleh anggota keluarga untuk bersiaga apabila ancaman bencana atau kondisi darurat lainnya terjadi. Jadi misalkan ada tas yang mungkin lagi nggak dipakai gitu kan, kalau bisa diisiin persiapan seperti ini Bapak Ibu. Ya, ada berapa jumlah orang yang ada di rumah? Persiapkan satu orang satu minimal. Jadi pada saat terjadi bencana, ya kan kita nggak tahu tiba-tiba bencana gempa bumi kita lagi di rumah kita nggak kuat, rumah tiba-tiba ambruk. Biasa kita keluar rumah itu yang kita selamatkan adalah handphone, ya kan? Dan kita nggak mungkin langsung persiapan bawa makanan kecil, bawa minuman, ya kan? Begitu, nggak mungkin juga. Ya, sehingga pada saat kita keluar rumah, amit-amit gempa itu meruntuhkan bangunan rumah kita nggak prepare. Pada saat itu anak-anak yang mungkin nggak bisa tahan lapar dan dan haus, ya kan, tiba-tiba minta makanan dan minuman, sedangkan kita nggak siap. Kita mau belanja pun di minimarket atau di warung-warung terdekat, mereka pun terdampak. Udah pasti mungkin mereka tidak operasional untuk berjualan. Kebutuhan itu dari mana kita dapatkan? Kalau nggak kita siapkan sendiri. Dengan tas siaga bencana. Apa aja sih isi tas siaga bencana itu? Ya, contoh isi tas siaga bencana. Ada air minum, ada obat-obatan, ada senter, makanan instan, masker dan fluid. Begitu juga kira-kira surat-surat penting. Biasanya apa surat-surat penting? Sertifikat tanah, Sertifikat rumah, BPKB, akte kelahiran, jasa. Ya. Surat nikah dulu nggak? Ntar bikin lagi deh. Aduh. Bikin lagi dengan calon yang lama ya Pak ya. Dengan calon ilegal. Oke. Surat utang nggak perlu juga ya. Itu Biar lupa. Ya. Jadi kalau bisa disiapkan dalam satu tas, ya kan? Siapkan dalam satu tas, ya. Ada air minum, obat-obatan, senter, makanan instan, masker, fluid, ijazah atau surat-surat penting lainnya, selimut, baju, sama daftar kotak penting. Gitu. Jadi kalau bisa satu orang satu dipersiapkan di rumah ataupun di tempat kita berada pada saat terjadi kedaruratan. Jadi pada saat kita evakuasi, semua mengumpul di titik kumpul, ya kan? Udah pasti turun dari lantai 34 haus dong, lapar dong, ya kan? Emang ada tuh tiba-tiba yang orang jualan di bawah sekelas Starling pun nggak mungkin dia langsung datang di ngumpul di situ buat nyiapin minuman buat kita. Minimal kita sudah siap untuk bertahan untuk beberapa saat sambil menunggu bantuan datang. Oke, setuju ya? Jadi kalau bisa mulai sekarang kita juga aware, siapkan tas siaga bencana di tempat kita berada buat kebutuhan kita masing-masing. Oke, karena kita nggak tahu air-air ini, makanya kenapa BPBD diundang, karena memang lagi hangat-hangatnya namanya Megatrust. Tadi bilang, Bapak Ibu bilang sering banget terjadinya, hampir tiap hari Bapak Ibu terjadi gempa di desa ini. Mungkin bisa di searching di websitenya BMKG, entah di mana, pokoknya Indonesia pasti terjadi gempa. Sehari itu bisa 2 atau 3 kali. Itu yang kami sering dapatkan informasi. Oke, lanjutnya. Saat terjadi gempa, nah ini saat terjadi gempa. Saat terjadi gempa, jangan panik dan bingung, tapi malah mungkin kondisinya sebaliknya. Kita pada saat terjadi gempa, kita yang nggak tahu kondisinya seperti apa, tiba-tiba kalau kita nggak tahu harus berbuat apa, kita mau milih panik dan bingung. Setuju ya? Pada saat terjadi, mungkin kita nggak tahu harus berbuat apa. Mungkin kalau diri kita sendiri ataupun di perkantoran ini sering banget terjadi, kita mendapatkan edukasi. Gimana dengan anak-anak di rumah, orang tua, ya kan? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mungkin belum teredukasi?
mereka harus berbuat seperti apa. Mereka pasti akan memilih panik dan malah seharusnya ini yang tidak kami harapkan. Jadi pada saat terjadi gempa, apa yang harus dilakukan? Ini Bapak Ibu. Pada saat terjadi gempa, maka lakukan drop, cover, and hold on. Berlindung. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah juga tahu informasi ini. Cuma sekali lagi, kalau nggak kita coba lakukan ini, kita juga nggak terapkan ini, ya, akhirnya kita malah lebih memilih lari. Jadi pada saat terjadi gempa, tadi kan gempa hanya beberapa detik nih, ya kan? Kita lagi merasakan, lagi duduk, gempa, langsung lakukan, jatuhkan diri ke lantai, masuk ke kolong meja, pegang kaki mejanya. Pegang kaki mejanya. Kenapa harus pegang kaki mejanya? Tidak bisa bergerak lagi tuh meja, nggak kemana-mana. Khawatir kalau nggak dipegang kaki mejanya, terjadi goncang ke kanan ke kiri, digoncang, kita lagi berlindung di bawahnya, tiba-tiba pas ngeliat di atas tuh meja itu jalan sendiri, sama-sama. Jadi hitungan detik, gempa, langsung masuk ke kolong meja. Tunggu sampai gempanya selesai. Oke? Dan ada beberapa teknik juga yang kami sampaikan mengenai berlindung. Nah, tadi berlindung. Oke? Gambaran bersama yang tadi ya dari ternyata mungkin sebenarnya dari karena modelnya adalah ini dari tim BPBD senior kami baru saja kemarin pensiun. Seperti itu. Oke, jadi apa yang dilakukan teknik berlindungnya pada saat terjadi gempa, lindungi kepala dan batang leher. Boleh kita praktekkan? Ya, karena tadi ibu juga bilang, saya juga nggak mau kita cuma teori di sini, kita juga harus praktek. Oke, saya minta tolong bantuan teman saya untuk bisa membantu mempraktekkan. Dan kita semua kalau bisa, Bapak Ibu izin boleh berdiri semuanya untuk kita mempraktekkan teknik berlindung terlebih dahulu. Oke, boleh sebentar waktunya untuk kita lakukan teknik berlindung terlebih dahulu. Oke. Ya, teknik berlindung tanpa alat terlebih dahulu. Dan ini dilakukan untuk melindungi bagian kepala kita terlebih dahulu. Boleh satu tangan dinaikkan ke atas, Bapak Ibu. Satu tangan naikkan ke atas, seperti ini. Oke. Setelah itu taruh di atas kepala, ya, melintasi wajah. Oh, gitu ya. Ya, melintasi wajah seperti ini. Setelah itu, satu tangan lagi pegang batang leher seperti ini. Oke, bisa ya? Oke, sekarang semua turunkan. Saya hitung 1, 2, 3. Saya hitung 1 sampai 3. Bapak Ibu lindungi kepala dan leher. 1, 2, 3. Oke, cepat sekali. Oke, terima kasih. Turunkan semua. Terima kasih. Kembali. Kenapa kita mungkin Bapak Ibu? Kenapa kita lindungi kepala dan leher? Kenapa? Vital, ya, vital sekali bagian kepala ini, ya. Pada saat terjadi gempa, pada saat kita lagi nggak siap ataupun kita tidak ada alat untuk melindungi, helm seperti helm segala macam, lebih baik kita lindungi kepala dan leher seperti ini. Karena tadi pada saat kita duduk pun terjadi goncang-goncang, ini khawatir di plafon tiba-tiba, ya, menguntungkan mungkin secara fisik bangunan strukturnya kuat, tapi tadi non strukturnya ini yang kita khawatirkan, ya kan? Pada saat terjadi non struktur jatuh menimpa kita lagi nggak siap, tertimpa kepala, efeknya apa? Kita tidak sadarkan diri. Kalau mungkin runtuhan itu bisa mengenakan bagian organ tubuh lainnya seperti tangan atau kaki, kira-kira kita masih bisa sadar nggak? Tapi kalau udah kena kepala dan leher, kita tidak sadar. Setelah itu terjadi gempa susulan, setelah itu bangunannya makin lama makin nggak kuat, makin runtuh. Gimana kita cara minta bantuan kalau kita nggak sadar? Oke, itu contoh satu teknik berlindung dengan menggunakan kepala, melindungi kepala dan batang leher. Ya, ada gerakan selanjutnya setelah itu. Boleh masih belum dengan tanpa alat itu tadi. Masih ada gerakan yang belum dilakukan pada saat tanpa menggunakan alat. Selesai melindungi kepala dan batang leher, ya, lalu jatuhkan diri ke lantai, bersujud, ya, untuk melindungi
pada saat terjadi goncangan. Oke. Nanti kalau saya bilang gempa 3 kali, kita lihat sama-sama apa yang dilakukan rekan saya untuk mempraktekannya untuk berlindung. Gempa, berlindung. Oke. Lakukan hal seperti ini. Ini bagi yang bisa ya, bagi yang kuat ya. Lakukan lindungi seperti ini. Tangan di atas kepala dan satu lagi melintas di wajah untuk melindungi wajah kita khawatir terjadi benturan dengan lantai. Ya, goncangan gempa terjadi ke kanan ke kiri, minimal wajah kita aman tidak terbentur dengan lantai. Begitu juga goncangan gempa naik turun, ya wajah kita aman terlindungi. Dan posisi sujud dibuka kuda-kuda selebar bahu seperti ini. Kenapa dibuka selebar bahu seperti ini? Pada saat goncangan dia aman, tidak jatuh, tidak gampang jatuh. Apabila dirapatkan seperti ini, nah ini bahaya, terjadi goncangan gempa, tiba-tiba dia jatuh seperti ini. Pertahanannya terbuka. Oke, boleh buka buat teman saya. Ya, minimal itu. Ini salah satu contoh teknik berlindung yang bisa kita lakukan hanya hitungan detik, Bapak Ibu. Ya, kalau ternyata di suatu ruangan kita tidak ada kursi atau meja, tapi kalau ternyata ada meja dan kursi, apa yang kita lakukan? Itu ternyata bisa juga untuk melakukan perlindungan. Ya, oke, bisa langsung kita praktekkan aja ya langsung ya, karena ini mengingat waktu. Kita bisa langsung praktekkan dengan meja dan kursi. Oke, nah, sekaligus ini boleh. Ayo maju lagi. Ini saya praktekkan model yang saya bawa dulu, nanti kita coba praktekkan dalam ruangan ini sama-sama ya Bapak Ibu. Ya, jadi nanti pada saat saya kasih aba-aba terjadi gempa, sekarang Bapak Ibu lihat apa yang dilakukan oleh rekan saya untuk dia melakukan perlindungan dengan alat yang ada di depan.